Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kalau kita ibaratkan juga sebagian orang di dalam melalui kehidupan di dunia ini juga saling berpacu-pacu. Tapi apakah kehidupan kita itu di dunia ini adalah hanya sebatas dunia? Tentu tidak. Beribadah, yakni mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu adalah ismu lima yuhibbu Allah wa yarda min aqwalin wa af'alin adh-dhahirah wal batinah. Karena ibadah itu adalah satu ungkapan yang meliputi seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan, baik yang lahir maupun batin. Akan tetapi, apakah Allah Subhanahu wa taala membiarkan begitu saja manusia untuk beribadah kepada Allah semaunya? Apa yang dia rasa bahwasanya dia akan bisa mencintai Allah dia lakukan? Tentu tidak. Kita ingin meraut kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tahu persis, kita tahu bahwa ini yang dicintai Allah dan itu dicintai Allah secara logika kita? Tentu tidak. Untuk menentukan ini yang dicintai oleh Allah dan ini yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu, maka mestilah kita mengikuti syariat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Siapa yang mengamalkan satu amal yang tidak ada dasarnya dari agama ini, maka amal itu tertolak. Bukan semena-mena kita untuk beribadah. Kita tidak mengikuti tradisi yang kita anggap tradisi itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita tidak mengikuti hawa nafsu kita. Kita anggap bahwasanya itu akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak. Akan tetapi, bagaimana yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW, begitulah yang seharusnya kita beribadah. Kalau kita istilahkan, harus sesuai dengan SOP-nya, standar operasional ibadah yang telah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi kita Muhammad SAW melalui wahyu, dia mengetahui apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berilmu. Kita harus belajar. Kita harus membaca atau bertanya jika kita tidak mengetahui. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan kita biarkan diri kita selalu di atas tradisi yang kita dapatkan dari nenek moyang kita. Jangan kita biarkan diri kita di dalam kebodohan, yang ketidakketahuan di dalam masalah agama kita. Akan tetapi, hendaklah kita selalu menggali sehingga kita mengetahui apa yang akan kita lakukan. Jika Anda seorang pembisnis, ingin mendapatkan peluang-peluang kesempatan bisnis, apakah Anda dengan cara diam saja di rumah, atau Anda baca buku, ikut training, ikut pelatihan-pelatihan agar kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan keuangan itu bisa didapatkan melalui pelatihan-pelatihan itu? Begitu juga dengan ibadah. Kita akan bisa mengetahui ini adalah peluang ibadah adalah dengan ilmu. Dengan kita belajar, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi SAW sebagai pegangan kita dan arahan kita. Belajar adalah dalam rangka kita mengetahui
bagaimana SOP yang seharusnya kita lakukan ketika kita beribadah kepada Allah SWT. Kita tidak bisa mengatakan dalam satu perusahaan yang kita lakukan, misalkan, kita tidak bisa mengatakan laporan yang sesuai seenak-enaknya kita. Laporan yang kita lakukan tidak sesuai dengan SOP tidak akan diterima oleh atasan kita. Begitu juga kita beribadah, kita tidak bisa seenaknya kita untuk melakukan ibadah. Sementara kita mengabaikan, melalaikan apa yang telah dituntut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang telah digariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita hidup di dunia, tujuan kita adalah mengabdikan diri kita kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan ibadah kita ini sudah ditetapkan acuannya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagi kita tinggal untuk menjalankan dan mengamalkan sesuai apa yang telah dituntun oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka karena itu kaum muslimin dan muslimat memuliakan Allah SWT. Sadarilah diri kita bahwa kehidupan kita di dunia ini ada tujuan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan kita. Yakni mengisahkan Allah dalam beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.